Bayangkan, suatu hari, Anda merasa ada yang berubah di rumah Anda. Lampu tiba-tiba meredup, barang-barang berpindah tempat, suara langkah terdengar di lantai atas. Tapi, setiap kali Anda bertanya pada orang yang tinggal bersama Anda, mereka berkata, "Kamu berhalusinasi, kamu terlalu sensitif, kamu ingatannya lemah." Lama-lama, Anda benar-benar mulai mempertanyakan diri sendiri. Apakah aku yang salah? Atau memang ada yang sedang memanipulasiku? Inilah dunia gaslighting. Salah satu bentuk manipulasi psikologis paling berbahaya dan paling halus yang pernah dikenal manusia. Pada tahun 1938, seorang penulis bernama Patrick Hamilton menciptakan sebuah drama misteri berjudul Gaslight. Ceritanya sederhana, namun mengerikan. Seorang suami memanipulasi istrinya dengan cara memindahkan barang-barang, membuat bunyi aneh di rumah, dan meredupkan lampu gas. Ketika istrinya panik dan bertanya, ia menjawab, "Lampunya tidak redup, kamu yang membayangkan." Istrinya pun mulai meragukan kewarasannya sendiri. Drama ini berhasil menggambarkan bagaimana seorang manipulator dapat mengendalikan persepsi realitas seseorang. Ketika Hollywood membuat ulang drama ini pada tahun 1944, istilah gaslighting mulai masuk ke budaya populer. Film ini memperlihatkan seorang suami yang merencanakan sesuatu yang jauh lebih gelap. Ia ingin istrinya dinyatakan gila, sehingga ia bisa memiliki seluruh harta keluarga sang istri. Untuk mencapai itu, ia harus menghancurkan pikiran istrinya perlahan-lahan, hingga sang istri kehilangan kemampuan membedakan kenyataan dan imajinasi. Dari sinilah, kata gaslighting lahir sebagai simbol manipulasi psikologis. Pada tahun 1960 hingga 1980, para psikolog mulai mengamati pola yang mirip dengan cerita dalam film tersebut. Mereka menemukan bahwa pelaku manipulasi, pasangan narsistik, orang tua yang abusif, hingga atasan yang dominan, menggunakan teknik yang sama, membuat korbannya meragukan dirinya sendiri. Gaslighting kemudian didefinisikan sebagai taktik manipulasi untuk membuat seseorang meragukan pikiran, ingatan, persepsi, hingga kewarasannya sendiri. Pelaku gaslighting memiliki kemampuan yang sangat halus. Mereka tidak menyerang secara langsung. Mereka membuat korban bertanya pada dirinya sendiri. Gaslighting bukan proses instan. Ini adalah proses bertahap, seperti tetesan air yang perlahan mengikis batu. Ada beberapa tahap penting. Pertama, penyangkalan fakta. Korban melihat sesuatu, korban mendengar sesuatu, korban merasakan sesuatu. Tapi pelaku berkata, "Tidak kok, itu tidak terjadi, kamu salah ingat, kamu terlalu dramatis." Ini adalah tembakan pertama untuk merusak realitas korban. Kedua, menyerang kepercayaan diri korban. Setelah korban mulai ragu, pelaku meningkatkan tekanannya. "Kamu memang suka salah paham. Kamu orangnya overthinking. Kamu ini terlalu emosional." Kini korban tidak hanya ragu pada situasi, tapi juga ragu pada dirinya sendiri. Ketiga, menciptakan ketergantungan. Ketika korban makin kehilangan kepercayaan diri, pelaku tampil sebagai satu-satunya orang yang bisa dipercaya. "Lihat, kamu butuh aku untuk memandumu." Atau, "Aku lebih tahu apa yang sebenarnya terjadi." Di titik ini, korban terperangkap. Terakhir, kontrol total. Saat pikiran korban sudah goyah, pelaku bisa mengatur apa yang harus korban pikirkan, apa yang korban rasakan, apa yang korban lakukan, siapa yang boleh atau tidak boleh ia temui. Semua tanpa disadari korban, karena korban merasa dirinya sendirilah yang salah. Gaslighting tidak hanya terjadi dalam film, ia hidup di antara kita. Berikut contoh nyata. Pertama, dalam hubungan romantis. Pasangan ketahuan selingkuh tetapi berkata, "Kamu kok curigaan sekali? Itu cuma teman." Kamu overthinking, padahal bukti sudah jelas. Yang kedua, contoh gaslighting dalam keluarga. Orang tua yang abusif akan cenderung berkata, "Kamu ini
Anak yang tidak tahu diri. Coba kamu nggak begini, ibu nggak akan marah. Kamu terlalu sensitif. Korban tumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya lah penyebab semua masalah. Yang ketiga, di tempat kerja. Bos merendahkan karyawan, lalu berkata, "Saya tidak bicara seperti itu. Kamu salah dengar. Kamu harus belajar menerima kritik." Padahal sebenarnya, ia sedang melakukan pelecehan verbal. Kemudian yang keempat, dalam politik. Gaslighting juga terkadang dipakai oleh tokoh publik. Biasanya mereka akan berkata, media memutarbalikkan fakta. Kenyataannya tidak seperti itu. Kalian salah mengerti. Padahal jelas data dan bukti berkata lain. Ketika gaslighting berlangsung lama, maka korban bisa saja mengalami kelelahan mental, kecemasan berlebih, hilang rasa percaya diri, sulit mengambil keputusan, merasa tidak berharga, hilang identitas diri, depresi, dan trauma jangka panjang. Yang paling berbahaya adalah ketika korban tidak lagi mempercayai dirinya sendiri. Ketika itu terjadi, pelaku bisa membawa korban kemanapun ia mau. Ada 3 alasan utama mengapa pelaku melakukan gaslighting. Yang pertama biasanya kebutuhan untuk mengontrol. Pelaku ingin mendominasi. Ia ingin merasa berkuasa atas pikiran dan emosi orang lain. Yang kedua adalah ketakutan menghadapi kebenaran. Beberapa pelaku tidak mau mengakui kesalahan, sehingga mereka memilih memutarbalikkan realitas. Dan yang terakhir adalah kepribadian narsistik atau antisosial. Mereka tidak memiliki empati dan memandang manusia lain sebagai objek bukan individu yang punya perasaan. Jika Anda merasa sedang mengalami gaslighting, ada langkah-langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, percayai intuisi Anda. Jika ada yang terasa salah, jangan abaikan. Kedua, catat kejadian. Catatan pribadi bisa membantu Anda melihat pola manipulasi. Yang ketiga, cerita kepada orang terpercaya. Orang luar bisa memberikan perspektif yang objektif. Keempat, tentukan batasan. Pelaku akan terus melangkah sejauh mana Anda mengizinkan. Terakhir kelima, minta bantuan profesional. Konselor atau psikolog dapat membantu Anda menemukan kembali kepercayaan diri dan realitas Anda. Gaslighting bukan hanya soal kebohongan, melainkan seni gelap untuk menghancurkan persepsi seseorang tentang dirinya sendiri. Ia bisa terjadi di rumah, di kantor, di ruang publik, bahkan di dunia politik. Namun, mengenali pola manipulasi ini adalah langkah pertama untuk membebaskan diri. Ingatlah, realitas Anda adalah milik Anda. Jangan biarkan siapapun merampasnya. Jika Anda merasa narasi ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan agar lebih banyak orang memahami bahaya gaslighting.